Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat pagi semuanya, semangat pagi. Semoga pagi hari ini cerah di tempat kalian dan semoga kita semua itu sehat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, jadi ada baiknya kita mulai dulu berdoa supaya kita tetap sehat, kemudian tetap diberikan rezeki, kemudian kita bisa mengikuti pelajaran, semua pelajaran dan pelajaran-pelajaran itu masuk ke dalam pikiran kita dan berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Baik nak, saya akan share PPT saya. Nah, mudah-mudahan sudah kelihatan ya nak. Belum, Bu. Belum. Oke, bentar ya, masih proses. Iya, udah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Kalau sudah, kita lanjut aja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini lanjut dari pembelajaran minggu yang lalu. Kalau pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Nah, minggu ini kita sedikit lebih meningkat lagi. Kita akan membahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Seperti yang saya katakan ya, PPT ini saya ambil dari ID-nya sejarah.net. Nah, kenapa? Karena dia punya bentuk kerjasama dengan Asosiasi Guru Sejarah di Indonesia ya untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan khususnya dalam bidang sejarah. Oke, kalian boleh follow ya, boleh follow ID sejarah.net ya. Kalian boleh lihat video-video di sana, itu semuanya bagus-bagus. Baik, ketika kita membahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, maka indikator yang ingin kita dapatkan ataupun tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini adalah ingin menganalisis ya, mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu sendiri. Kemudian apa saja ya yang disebut dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu. Lanjut saja, ini adalah peta konsep dari konsep dasar tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu. Nah, nanti pelaku dari konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu adalah kita. Ya, kita siapa? Ya, kita manusia. Kitalah aktornya. Ya, kitalah yang akan membuat perubahan. Kitalah yang akan membuat sebuah keberlanjutan. Nah, ini dia. Jadi manusia kita. Nah, bisa nggak kalau misalnya hewan, tumbuhan itu melakukan konsep perubahan, kemudian keberlanjutan. Kalau keberlanjutan mungkin bisa, tetapi kalau perubahan enggak. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran, dia hanya sebagai makhluk hidup saja ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini ya peta konsep yang dibuat. Nah, maka manusia itu yang seperti yang saya katakan sebagai pelaku utama yang akan membuat sebuah perubahan dan akan membuat sebuah keberlanjutan yang berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu apa? Berkelanjut. Lanjut. Oke. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Ini kalian bisa ya. Perubahan itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang membuat perubahan ataupun perbedaan. Jadi berubah dia, ya berubah. Kemudian perubahan itu bisa terjadi dengan cepat dan bisa terjadi dengan lambat. Nah, kalau istilahnya itu ada istilah revolusi yang berubah secara cepat, kemudian reformasi cepat, kemudian kalau misalnya kebalikannya itu bisa evolusi. Evolusi itu lambat. Oke, itu konsep dari perubahan. Itu pengertian dari perubahan. Nah, kalian bisa lihat nih contoh dari perubahan ya, secara cepat dan secara lambat. Ini kalian lihat. Kalian mungkin pernah lihat ya sebuah produk
film ya, produksi film yang bernama BBC itu pernah mengeluarkan sebuah film sejarah yang berjudul dengan Hiroshima. Nah, kalau kalian lihat video ini itu kerap sekali dijadikan bahan pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran sejarah dan juga untuk khusus pelajaran kimia. Loh, kok bisa kimia? Iya, karena apa? Dari film Hiroshima ini bisa diketahui senyawa-senyawa apa saja yang terdapat di dalam bom atom untuk merubuhkan atau menghancurkan kota Hiroshima. Nah, jadi ketika berbicara ke sejarahnya, apa saja perubahan yang terjadi kalau dilihat dari cerita film Hiroshima ini? Nah, Hiroshima itu pernah dibom oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus. 6 itu Hiroshima, 9 Agustus itu adalah Nagasaki. Nah, jadi kejadian itu dia membuat Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945. Artinya apa? Terjadi perubahan. Perubahannya sangat cepat. Yang tadinya Jepang nggak mau menyerah, tapi ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, dia menyerah. Artinya apa? Ini terjadi sebuah perubahan. Nah, itu perubahan secara cepat. Perubahan yang terjadi secara lambat bagaimana? Yaitu ya pernah terjadi sebuah sebuah sistem yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang bernama politik etis, ya, di mana politik etis itu ketika dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda itu tidak serta-merta mengalami sebuah perubahan, tidak. Jadi dia perlahan-lahan. Nah, politik etis itu ada berapa macam ataupun ada berapa bidang, ya, yang berapa bidang yang diterapkan di Indonesia. Ada 3 bidang politik etis. Yang pertama bidang edukasi pendidikan. Artinya ya memperbolehkan para rakyat Indonesia dalam tanda kutip adalah masyarakat dari kelas menengah ke atas, golongan bangsawan yang boleh mengikuti politik etis ini, pendidikan. Diberikan pendidikan cuma-cuma gratis ya oleh pemerintah Hindia Belanda untuk disekolahkan. Bisa itu disekolahkan di dalam maupun di luar negeri. Nah, kemudian bidang yang kedua adalah bidang transmigrasi, yaitu bidang apa? Bidang pemindahan penduduk dari yang padat ke tempat yang lebih jarang penduduknya. Seperti apa? Penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Pulau Sumatera, penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Kalimantan, sehingga kalau kalian lihat ya, itu seluruh etnis Jawa itu di seluruh Indonesia pasti ada. Kenapa? Karena dulunya ada penerapan politik etis di bidang transmigrasi. Dan yang terakhir adalah politik etis dalam bidang irigasi ataupun pengairan ya. Nah, ini adalah suatu perubahan yang bersifatnya sangat lambat pada saat itu. Nah, karena apa? Dia pada abad ke-19 mulai diberlakukan politik etis, kemudian pada abad ke-20 mulai nampak dia hasilnya. Apa hasilnya? Dalam bidang edukasi, yaitu munculnya golongan-golongan cerdik pandai, golongan-golongan cendekiawan, seperti itu dia. Nah, ini tadi ya seperti yang saya katakan, ini adalah salah satu kejadian ataupun peristiwa pemboman Nagasaki dan Hiroshima pada saat itu. Jadi ini Jepang pada saat itu ketika Jepang masih menjajah di Indonesia, ini adalah gambar asap yang mengepul ya. Ini adalah asap yang ketika bom atom itu dijatuhi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kalau kita nanti bertatap muka, ya saya janji akan menayangkan film Hiroshima ini, tapi bukan film Nagasaki ya, tapi film Hiroshima, karena film Nagasaki itu tidak ada dibuat oleh BBC, yang ada adalah film Hiroshima. Jadi sangat prihatin sekali kita ya, sangat prihatin sekali dengan pemboman Hiroshima ini. Jadi kakak kelas kalian, alumni kalian juga ada yang mendapatkan keberuntungan dengan mengadakan magang. Jadi magang kuliahnya itu dia di Jepang. Ya, namanya itu Brother Saiful. Jadi Brother Saiful itu kalau nggak salah kuliah di Jawa Timur dia, Brawijaya kalau saya nggak salah ya.
Dia magang di Jepang, kemudian dia bercerita tentang saya bagaimana keadaan kota Hiroshima, museum Hiroshima, itu sangat prihatin sekali dia. Jadi banyak bertukar pikiran dengan saya tentang kejadian itu. Jadi flashback balik gitu. Ingatan saya flashback balik dengan pelajaran dan tulisan-tulisan tentang Hiroshima yang diceritakan oleh kakak kelas kalian. Oke. Ini yang dimaksud dengan perubahannya. Ini ketika kita dalam masa penjajahan, kemudian berubah dari masa penjajahan kita merdeka, kemudian setelah masa merdeka kita memperbaiki keadaan sampai dengan saat ini, gitu ya. Oke, ini adalah satu konsep yang disebut dengan perubahan. Nah, ini juga dimaksudkan dengan konsep perubahan tadi. Ini yang saya katakan tadi di bidang politik etis dalam bidang edukasi. Nah, ini kaum-kaum kita contohkan aja ini kaum-kaum yang bawah. Padahal kaum-kaum bawah ini ya pada kenyataannya bukan mereka yang mendapatkan politik etis itu di bidang edukasi. Bukan mereka, tetapi apa? Para anak-anak bangsawan, para anak-anak kiai yang mendapatkan pendidikan. Nah, ini dapatkan pendidikan, kemudian timbullah golongan-golongan cerdik pandai. Oke. Nah, ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor, ini kalian bisa lihat faktor-faktor yang membuat perubahan itu terjadi. Ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Nah, ada perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, kemudian pemberontakan, itu merupakan salah satu ya perubahan yang terjadi di sisi intern kita. Faktor-faktor pendukungnya. Kemudian faktor-faktor luarnya apa? Ada faktor alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, termasuklah apa? Termasuklah kalau misalnya pengaruh kebudayaan lain. Nah, kita lihat nih, banyak sekarang nih, apalagi ini sekarang era-era teknologi. Artinya perubahan bangsa Indonesia mengarah ke arah teknologi itu tanpa kita sadari itu bermula dari pengaruh kebudayaan orang lain. Artinya apa? Bangsa Indonesia pada zaman dahulu tidak mengenal yang namanya gadget, tidak mengenal yang namanya teknologi. Tetapi apa? Seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru, mulailah ya faktor budaya-budaya dari masyarakat luar, yang masyarakat asing itu mulai masuk di Indonesia. Mulailah kita terkontaminasi ya, mulailah kita terpengaruh dengan kebudayaan-kebudayaan dari masyarakat asing tersebut. Nah, jadi gadget, handphone yang kita pakai ini merupakan salah satu bentuk kebudayaan. Kemudian apa? Gaya pakaian juga ya. Hijab juga. Hijab merupakan salah satu pengaruh kebudayaan juga, ya kan? Kebudayaan dari mana? Kebudayaan dari Timur Tengah. Dulunya di zaman-zaman dulu ya jarang sekali orang Indonesia itu yang memakai hijab, tapi sekarang kan hijab udah bermodel, udah bermacam. Ada yang digubet-gubet, ada yang seperti ini, nggak tahu lah ya kan. Kalian lah cewek-ceweknya itu bener nggak? Ada yang pakai pasmina, ya kan? Kemudian ada yang gimana lah, pokoknya keren-keren lah sekarang. Itu merupakan salah satu pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Oke, kemudian ketika kita tadi udah berbicara mengenai perubahan, nah sekarang kita berbicara mengenai keberlanjutan. Nah, apa yang dimaksud dengan keberlanjutan? Ini dia. Keberlanjutan itu adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama, ya kan? Berlanjut enggak dia? Nah, lanjut enggak? Keadaan yang telah berlangsung lama itu sampai dengan saat ini. Contoh, dia ada Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra itu kita sebut sebagai dinasti, ataupun dinasti itu adalah satu rezim yang berkuasa pada saat itu. Contoh, di zaman Mataram kuno itu ada dua wangsa atau ada dua dinasti yang disebut sebagai Wangsa Sailendra dan Wangsa satu lagi apa? Sanjaya ataupun dinasti Sanjaya. Nah, Wangsa Sailendra ini katanya berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Terlihat dari apa? Ya kita bisa lihat dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan, kemudian candi-candi yang ditemukan. Nah,
Jadi berbicara mengenai ini ya, berbicara mengenai apa namanya kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, kita patut berbangga hati sekarang ini. Kenapa? Ada patung ataupun arca-arca yang diambil oleh bangsa asing ya, tepatnya mungkin pada masa penjajahan Indonesia dulu lah. Arca itu atau patung itu nilainya sangat luar biasa sekali. Harganya ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Arca-arca Buddha, arca-arca Hindu itu beberapa bulan yang lalu dikembalikan ke Indonesia. Ya, oleh siapa? Oleh Kedutaan Besar Amerika itu di apa namanya diserahkan kembali ke Indonesia. Itu namanya pemberian kembali cagar budaya Indonesia. Nah, untuk berita-berita yang berkaitan dengan cagar budaya ataupun berkaitan tentang pembelajaran sejarah, kalian boleh follow ataupun boleh lihat di Facebook ataupun di Instagram. Nama nama situsnya itu Bina Budaya. Coba kalian catat, kalian tulis itu Bina Budaya ya di Facebook ataupun di IG itu kalian lihat. Karena apa? Di sana banyak menginformasikan tentang pembelajaran sejarah sekaligus lomba-lomba sejarah tingkat nasional. Ya, selain informasi-informasi yang sangat penting tadi, antara lain adalah apa? Ya, pengembalian cagar budaya oleh bangsa asing ke Indonesia. Nah, lanjut lagi. Itu tadi contoh ya, Wangsa Sailendra atau dinasti Sailendra. Kemudian salah satu keberlanjutan lagi adalah kerajaan Hindu Buddha yang berdiri dari masa kerajaan Kutai hingga Majapahit. Itu kan keberlanjutan, artinya apa? Berlanjut dia. Nanti kita akan pelajari. Mulai dari kerajaan yang bercorak Hindu Buddha pertama kali di Indonesia adalah kerajaan apa, Nak? Kutai. Iya, benar. Kerajaan Kutai. Kemudian, ya kan, setelah Kutai ada kerajaan Kalingga, kemudian ada Tarumanegara hingga kerajaan Majapahit. Artinya, ya, keberlanjutan sejarah ini berlangsung. Keberlanjutan ya ke kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha itu tetap berlanjut dari mulai Kutai, Kalingga, Tarumanegara hingga Majapahit. Yang jaraknya ya jarak waktunya itu sangat lama sekali, mulai dari abad pertama ya kan sampai abad ke-10, 11 itu masih ada. Oke ya, itu dia. Nah, ini adalah salah satu contoh keberlanjutan dari sejarah itu ya. Ini dia. Indonesia sudah merdeka. Nah, ini bentar lagi kita memperingati proklamasi Indonesia. Yang keberapa, Nak? 76. 76. Ya, 76. Siapa tadi yang bilang ke 76? Pak Is ya? Oh, Ibrahim ya. Terima kasih ya, Ibrahim. Oke, pinter. Jadi berlanjut nggak? Berlanjut. Jadi masa kita itu dari mulai masa penjajahan, kemudian merdeka, ya kan? Kemudian setelah merdeka kita masa ke merdeka, kemudian sampai dengan saat ini gitu ya. Sampai dengan saat ini itu ya sekarang ini pemerintahan Jokowi itu berlanjut. Kehidupan Indonesia itu masih berlanjut dari masa merdeka sampai kini. Kita nggak tahu Indonesia bakalan berlanjut nggak di tahun 2045 yang katanya kita menyongsong hari emas ya, bukan tahun emas dari pendidikan Indonesia itu direncanakan di tahun 2045. Semoga aja ya. Oke, tahun 2045 kalian kira-kira usianya berapa nih, Nak? Berapa, Bu? Berapa? 30-an gitu lah. 35 kan gitu, Bu. Berapa? Ariel, berapa? Aisyah? Tahun berapa sih, Bu? Tahun 2045. 35 gitu. Ya, kalau misalnya usia kalian sekitar 30-an ya kan, maka kalian adalah ya
cikal bakal dari generasi emas tersebut. Ayo, song-song dia. Jadi kalau misalnya kalian mau dijadikan ataupun mau jadi generasi emas di tahun 2045, sekarang belajar benar-benar. Sekarang belajar baik-baik supaya apa? Benar di tahun 2045 kalian akan menjadi generasi emas, bukan generasi apa ya? Imitasi, ya kan? Bukan generasi imitasi, tapi benar-benar generasi emas. Oke. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh keberlanjutan dalam sejarah penjajahan Belanda selama berabad-abad, katanya ya kan. Saya nggak berani bilang penjajahan Belanda ini terjadi selama lebih kurang 350 tahun. Saya nggak berani. Kenapa? Karena ketika dibilang Indonesia pernah dijajah Belanda selama lebih kurang 3,5 abad, maka acuannya itu adalah ketika Belanda pertama kali masuk di Indonesia tahun 1598 gitu, 98 99 gitu. Artinya apa? Pada saat itu Cornelis de Houtman ya kan masih tiba di Banten pertama sekali. Masa orang pertama kali tiba di Banten langsung menjajah kan enggak kan? Masa kata-kata Indonesia dulu sudah ini tahun 1590-an masa apa namanya daerah Indonesia ini udah namanya Indonesia Kesatuan? Tidak. Kenapa? Karena negara Indonesia mulai yang dinamakan Indonesia itu ketika proklamasi kemerdekaan, mulailah berdengung nama Nusantara itu berubah jadi Indonesia. Nah, itu dia. Jadi selama berabad-abad aja saya tulis di sini. Oke. Kemudian ini penjajahan Jepang, ini juga berlanjut dari tahun berapa? Dari tahun 1942 sampai 1945. 42 berlanjut 43, 44 hingga 45. Oke. Jadi ketika kita membahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, kita dapat bisa membandingkan dua peristiwa atau lebih pada masa lalu. Nah, ya kan, sebagai contoh masa praaksara dan masa Hindu-Buddha. Nah, contohnya yang lain, berlanjut dia masa pandemi ini. Kita berlanjut nggak PPKM ini? Berlanjut sampai dengan tanggal berapa, Nak? 9 Agustus. Tanggal 9, Bu. 9. Kemarin itu tanggal berapa pertama kali dibuat PPKM? 23 Sampai 20 ini Juli. 23 Juli. 20 Juli ya? 27 Juli. Iya, 27 Juli, berlanjut lagi sampai sekarang 9 Agustus. Nah, kalau berlanjut lagi gimana, Nak? Udah 9 Agustus ini. Berlanjut lagi. Nah, itu merupakan salah satu keberlanjutan dalam Perubahan. hidup. Ayo, dalam apa? Perubahan. Dalam keputusan Pak Jokowi. Mana kalian ini? Pak Jokowi kok yang buat peraturan itu, kalian tuh mana? Nah, keberlanjutan nggak itu dalam sejarah? Berlanjut. Oke, ya, keberlanjutan dalam sejarah. Oke, ya itu masa sekarang ini. Capek kali kita mikirkan Hindu-Buddha ya. Sekarang ini banyak keberlanjutan dalam sejarah. Nah, itu contohnya ya, Nak. Jadi keberlanjutan itu dia sifatnya itu apa aja? Flat dia. Lanjut. Tapi kalau namanya perubahan dia zigzag ataupun tidak tetap, dia bisa dia berubah ke arah yang baik, bisa buruk, seperti itu dia. Jadi zigzag itu yang berubah. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat konsep keberlanjutan, ini dia keberlanjut-lanjutnya. Tapi kalau perubahan dia zigzag. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini ada tugas. Nah, contoh peristiwa perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Coba yang bisa menyebutkan contoh peristiwa yang masuk ke dalam perubahan, silahkan angkat tangannya. Oke, Hidayat Tanjung, silahkan, Nak. Contoh perubahan yang terjadi dalam sejarah adalah adanya globalisasi, Bu. Adanya Globalisasi.
Globalisasi. Perubahan teknologi dan budaya. Oke. Yang lain. Oke, bagus. Oke, bagus, Rivaldi Hidayat Tanjung, benar. Yang lain. Yang lain ini ada 3 partisipan. Saya lihat dulu ya. Bentar ya, Nak. Siapa ini yang tadi? Nah, ini ada Akbar. Silakan Akbar. Kalau contoh perubahan dalam sejarah seperti perubahan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru ke masa reformasi, Bu. Oke, benar ya. Silakan. Yang lain, ini ada Risnawati. Silakan. Silakan. Saya kurang dengar Risnawati. Suaranya kuat, Nak. Saya kayak yang sedang terjadi sekarang Bu, masa pandemi. Pertamanya PSBB, terus PSBB, kemudian new normal, baru ini terakhir. Oke. Terima kasih Risnawati, benar. Dia dikaitkan dengan masa sekarang dia, masa pandemi. Oke, yang terakhir Muskiatun. Silakan. Itu Bu, dalam bidang politik pemilu. Ya, benar. Dalam bidang politik, pemilu juga merupakan satu perubahan ya. Kalau misalnya perubahannya dulu di masa di masa Orde Lama banyak partai-partai partai politik. Kemudian sekarang sudah tidak banyak lagi ya, seperti kalau zaman setelah awal Indonesia merdeka itu ada 40-an bahkan 50-an partai. Nah, sekarang sudah mulai sedikit, tetapi ya pemilihan umum itu bisa juga kita jadikan sebagai bukan saja konsep perubahan, tapi keberlanjutan juga bisa. Oke, ini ada yang terakhir lah, Aisyah, kasihan dia udah raise hand. Perubahan teknologi, Bu. Ya, perubahan teknologi. Jadi banyak sih ya, benar. Jadi yang kalian sebutkan itu merupakan konsep-konsep perubahan yang kita sadari atau yang nggak kita sadari itu merupakan perubahan dan merupakan keberlanjutan. Ingat ya tadi ya, kalau misalnya keberlanjutan itu flat, tapi kalau perubahan dia zigzag. Oke. Itu saja mungkin. Sudah ada yang mengerjakan kuis, Nak, di psikologi? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau misalnya sudah ada yang sudah mengerjakan di psikologi, ini sebagai pemberitahuan juga, di modul memang ada saya berikan, ya di modul pertemuan pertama ada saya berikan tugas, tapi itu nggak usah dikerjain, Nak. Yang kalian kerjakan adalah yang ada di psikologinya saja, ya. Jadi makanya ketika ketika di pertemuan kedua itu modulnya boleh kalian print, boleh juga kalian baca-baca saja, itu sebagai sumber referensi aja untuk kalian. Oke ya, jadi yang di modul nggak usah dikerjai lagi soalnya, kuisnya yang kalian kerjakan adalah yang di psikologi. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Oke. Saya sudahin waktunya karena memang sudah terlalu ya, sudah lebih dari 35 menit. Seharusnya kita selesai Zoom itu di jam 10 pas, tapi karena tadi ada kendala, ada problem, jadi agak molor sedikit. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, Nak, untuk pembelajaran hari ini tentang perubahan dan keberlanjutan sejarah. Insya Allah ya minggu depan kita bertemu lagi dalam pembelajaran ataupun materi yang berbeda. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita sehat-sehat. Saya sudahi dengan alhamdulillah dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Nak. Boleh live ya.